Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mendukung pencegahan COVID-19 di Provinsi Papua Barat, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melalui Kadin Papua Barat menyerahkan 200 tabung oksigen dan 150 regulator kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Inilah bentuk dukungan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dengan menyerahkan bantuan berupa tabung gas sebanyak 200 tabung dan juga 150 regulator. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh PJS Ketua Umum Kadin Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima langsung oleh staf ahli Gubernur Tamrin Payapo dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Aner Belson Lepit, PJS Ketua Umum Ardin Papua Barat, dalam sambutannya mengatakan tabung oksigen dan juga regulator yang diberikan merupakan bantuan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melalui Kadin Papua Barat kepada pemerintah provinsi dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menanggulangi kelangkaan tabung gas saat penanganan pasien COVID-19. Melihat keadaan yang terjadi di saat ini, yakni COVID yang begitu melanda negeri ini, lewat Kadin Indonesia, Kadin Papua Barat diberi bantuan berupa tabung oksigen dan regulator kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, kiranya pemberian Kadin ini dapat bermanfaat oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menanggulangi akan pandemi COVID, terutama kelangkaan tabung oksigen. Bapak Ibu yang terhormat, saya tidak berbicara panjang lebar. Gubernur Papua Barat melalui staf Gubernur Papua Barat Tamrin Payapo mengatakan, pemerintah provinsi sangat memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia, terlebih khusus Kadin Papua Barat, karena dapat membantu penanganan COVID-19 di Papua Barat dengan memberikan tabung gas dan juga regulator. Terima kasih kepada Kamar Dagang dan Industri. Ya, tadi dilaporkan oleh Kadin maupun Kepala Dinas Kesehatan bahwa Kamar Dagang dan Industri ini menyerahkan regulator kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk digunakan. Ini sangat kami berterima kasih, kami apresiasi. Dan kepada Kepala Dinas bahwa tolong didata kabupaten kota yang sangat membutuhkan ini. Nah, tadi dijelaskan bahwa waktu pandemi kita membutuhkan 3.900 per hari. Coba bayangkan, coba kita mengantisipasi apabila masyarakat ini terlena dengan landainya COVID, maka akan terjadi kenaikan tiba-tiba. Kita mengantisipasi. Oleh karena itu, tolong didata semua yang untuk tabung dan regulator yang ada, mana yang kekurangan dan sebagainya untuk diantisipasi. Gubernur menghimbau agar Dinas Kesehatan dapat mendata semua rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat, sehingga bantuan oksigen dan juga regulator dapat diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi membuka pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat yang berlangsung di Gedung Olahraga Kaimana pada Senin kemarin, 25 Oktober 2021. Pembukaan pelaksanaan konferensi tersebut ditandai dengan tabuhan tifa oleh Sandiaga Uno bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang, Wakil Gubernur Papua Barat, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana. Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, hadir pula Wakil Menteri Agraria Tata Ruang Surya Chandra, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Ketua Umum Dewan Adat Papua Yanpit Yarangga, Bupati Kaimana Frediti dan Wakil Bupati Hasbullah Furwada, dan jajaran Forkopimda Kaimana serta tamu undangan lainnya. Bupati Kaimana Frediti dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Kaimana,
mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Kaimana sebagai tuan rumah pelaksana KBMAP keempat. Sementara Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Muhammad Lakotani mengatakan kiranya pelaksanaan konferensi adat dapat berjalan dengan aman dan tentram. Kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai Gubernur saya berharap pelaksanaan konferensi yang melibatkan 7 wilayah adat di tanah Papua ini dapat berjalan dengan aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai budaya yang ada dengan mengacu pada tema utama pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat, yakni selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua, agar pada akhirnya nanti kelak akan menghasilkan masukan-masukan yang berharga bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga semua elemen guna kemajuan pembangunan di tanah Papua, terutama yang terkait dengan tema yang ada. Sebab pelaksanaan konferensi yang dilaksanakan adalah merupakan upaya masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya sesuai prosedur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur juga menghimbau kepada peserta konferensi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pelaksanaan konferensi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemda Kaimana serta panitia pelaksana konferensi besar masyarakat adat Papua. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terselenggaranya pameran dan pagelaran budaya ini sebagai simbol kebangkitan dan kepulihan kita di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, simbol perjuangan kita, simbol toleransi kita, simbol persatuan kita. Semoga dengan penyelenggaraan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 4, kita ke depan semakin kuat sebagai suatu bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masyarakat adat dalam seluruh proses pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Saya menyadari itu dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tadi begitu saya mendarat di Kaimana, ada mama-mama yang menyambut dengan prosesi adat, menyatakan bahwa saya sekali menginjak tanah, di tanah Papua akan terus kembali ke tanah Papua. Demikian juga Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Manokwari Hermus Indo Senin kemarin meninjau Pasar Wosi pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu malam 24 Oktober. Bupati Manokwari Hermus Indo mengungkapkan Pemda Manokwari akan kembali membangun Pasar Wosi yang terbakar tanpa mengorbankan nasib pedagang. Menurut Hermus, ini menjadi pembelajaran karena pasar selama ini terlihat semrawut dan kedepannya kawasan Pasar Wosi akan dikelola dengan baik. Ia juga mengaku selama ini banyak pedagang memanfaatkan kawasan di sekitar bangunan pasar untuk mendirikan bangunan liar, sehingga ke depan Pemda Manokwari akan menertibkan bangunan liar tersebut dan kembali melakukan pendataan bagi para pedagang yang menjadi korban atas insiden kebakaran pada Minggu malam 24 Oktober lalu. Ya, saya kira nasib pedagang di Pasar Wosi ini akan kita perhatikan dengan fasilitas perdagangan yang jauh lebih baik. Kita akan membangun kembali Pasar Wosi sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga standar yang jauh lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Nah, yang paling penting adalah kita ingin menata kawasan Pasar Wosi ini jauh lebih baik lagi. Kejadian yang hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa terjadi kesemrautan yang luar biasa di pasar ini, karena ini semua milik pemerintah daerah. Lebih lanjut, Hermus menyebutkan bahwa Manokwari merupakan ibu kota provinsi, sehingga semua kawasan harus ditata dengan baik dan tidak kembali menimbulkan resiko kebakaran. Pemukiman warga juga tidak boleh ada di kawasan pasar. Sebab itu, Hermus berharap
warga yang berada di sekitar pasar untuk tidak terlalu dekat dengan pemukiman di sekitar pasar, mengingat pasar digunakan untuk berdagang. Pertama tentu Manokwari sebagai ibu kota provinsi, kita berharap semua kawasan pemukiman kita harus tata dia baik, tidak boleh semrawut, sehingga beresiko terjadi kebakaran seperti ini. Penataan itu kemudian juga memberikan akses penyelamatan, tetapi juga akses untuk pertolongan dari pemerintah kepada masyarakat kalau misalnya akan terjadi kebakaran. Kita tahu seperti kejadian hari ini ataupun di Borobudur misalnya, itu pemadam kebakaran tidak bisa masuk karena aksesnya tidak ada. Kenapa? Tidak ada ruang untuk atau akses atau lorong yang disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian melakukan pertolongan. Rencananya pemerintah daerah akan membersihkan puing-puing sisa material kebakaran Pasar Wosi yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2021 kemarin. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, agar tetap berjualan, pedagang korban kebakaran Pasar Wosi membuka lapak darurat dan menjual sisa barang dagangan dengan harga murah. Para pedagang berharap pemerintah dapat membantu membangun lapak jualan yang baru. Beginilah suasana beberapa pedagang yang tetap semangat berjualan walaupun lapak tempat mereka berjualan sudah terbakar. Terpal dijadikan sebagai alas dan juga sebagai atap darurat. Semua barang dagangan yang sempat diselamatkan berupa baju, tas, dijual murah. Laode Pusahu dan Wa Apia, suami istri yang berjualan pakaian, berharap pemerintah dapat membangun tempat jualan bagi pedagang korban kebakaran Wosi, sehingga mereka dapat kembali berjualan. Karena untuk biaya sehari-hari semuanya tergantung dari hasil sebagai pedagang. Ditambahkan untuk pakaian yang ia jual semuanya diobral dengan harga murah. Dengan harapan sisa barang jualan bisa laku untuk menjadi modal agar bisa kembali berdagang lagi. Ibu obral ibu? Ini obral. Berapa nih kira-kira? Ya 20, 300. Yang jual 50. Bisa kembali lah uang yang modalnya yang biar sedikit. Tidak 100% lagi keuntungan. Kita bangun lagi Seperti tempat jualan supaya kita cepat menjual. Masalahnya kalau kita tidak menjual, kita mau makan apa ini? mana kos-kosan, mana anak sekolah, mana. Joni, salah satu pedagang, berharap kepada pemerintah agar memberikan izin kepada pedagang untuk membangun sementara lapak darurat sehingga tetap berjualan. Karena saat ini sudah berada di ujung tahun 2021. Momen Natal dan Tahun Baru bisa menjadi rezeki dari hasil jualan, baju, tas, dan juga sembako. Daripada pedagang yang menjadi korban ini Bapak, untuk lokasinya ini kalau diizinkan untuk ya sementara mungkin mereka ya bangun-bangunnya contohnya begini sudah ya diizinkan untuk berjualan begini ya sistem darurat lah Bapak ya untuk ya karena ini kan menghadapi pedagang juga menghadapi musim Natal dan Tahun Baru, harapannya kan di situ Bapak. Diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan solusi kepada para pedagang yang berjualan di Pasar Wosi Manokwari dengan menyediakan tempat yang layak hingga para pedagang bisa berjualan seperti biasanya lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kembali turnamen sepak bola Kabo Cup, Chenmut FC mengalahkan PS Morla Beda dengan skor telak 6-0. Berikut liputannya untuk Anda. Laga tersebut berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari Rabu 27 Oktober 2021 antara PS Morla Beda melawan Chenmut FC. Pada babak pertama kedua tim bermain saling balas serangan. Namun Chenmut FC lebih dahulu memasukkan bola ke gawang Morla Beda. Pada menit ke-18 dengan gol tersebut menambah daya gempur anak-anak Chenmut FC. Hingga babak pertama Chenmut FC unggul atas Morla Beda dengan skor 4-0. Selanjutnya di babak kedua Chenmut FC menguasai jalan pertandingan hingga 2 gol tercipta dan skor berubah menjadi 6-0. Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan Chenmut FC menang telak 6-0 atas PS Morla Beda.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-65 tahun, umat Tuhan diharapkan dapat bersaksi tentang kebenaran Kristus melalui kehidupan setiap hari. Oktober 2021, umat Kristen di Tanah Papua memperingati perayaan HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-65 tahun dengan tema Datanglah Kerajaanmu. Dan hari ini seluruh jemaat GKI di Tanah Papua melaksanakan ibadah. Salah satunya jemaat GKI Efrata Mangkuapi yang melaksanakan ibadah dan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Peniel Kabes. Dengan renungan firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 hingga ke-21. Dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Peniel mengatakan, di usia GKI ke-65 tahun, umat Tuhan secara pribadi dan juga persekutuan harus benar memberitakan Injil dengan bersaksi, sehingga Injil tetap didengar oleh umat Tuhan di seluruh tanah Papua. Lebih lanjut disampaikan, seluruh umat Tuhan harus bersatu bersama dalam satu tujuan iman agar terang firman Tuhan terus diwartakan. Warga Papua, masyarakat Papua harus bersaksi tentang kebenaran itu. Adakah kita sudah bersaksi tentang kebenaran itu? Usia 65 tahun, baik secara personal tapi juga persekutuan. Kalau di Jayapura bicara GKI, maka di Manokwari juga bicara GKI. Di saya punya kampung juga bicara GKI. Dalam satu kebersamaan, satu keutuhan, satu gereja yang menyatakan untuk mandiri. Sebagai tanda ucapan syukur, dilakukan proses pembakaran lilin oleh gembala jemaat dan juga pemotongan kue ulang tahun. Diharapkan dengan bertambahnya usia GKI di Tanah Papua yang ke-65 tahun, umat Tuhan dan juga pelayanan Injil Kristus akan terus diberitakan, mulai dari dalam keluarga hingga ke masyarakat lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mensyukuri 65 tahun hadirnya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari kemarin gelar ibadah syukur. Ibadah syukur hari ulang tahun Pekebaran Injil GKI di Tanah Papua ke-65 tahun berlangsung dengan sorotan tema Datanglah Kerajaanmu dan subtema bersama-sama membenahi, membangun, serta berkarya dalam misi dan pelayanan diakonia di tengah pandemi COVID-19. Kemuliaan Tuhan yang telah digenapi melalui Yesus Kristus, Kepala Gereja di Tanah Papua. Ibadah dipimpin Pendeta Maya Betaubun MTH. Pendeta Maya Betaubun dalam refleksi firman Tuhan yang terambil dalam 2 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-16 hingga 21, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Direfleksikan juga bahwa Rasul Petrus merupakan saksi dari kebenaran kerajaan Allah. Untuk itu umat Tuhan yang juga sebagai saksi Injil, jangan hidup di dalam berita kebohongan, namun hiduplah dalam berita Injil. Perayaan HUT GKI ke-65 tahun, jangan hanya sekedar perayaan. Di dalam Yesus
Sebagai tanda ungkapan syukur, ibadah syukur diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua ke-65, Jemaat GKI di Klasis Fak-Fak melaksanakan ibadah syukur di masing-masing jemaat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sesuai informasi dari Wakil Ketua Klasis GKI Fak-Fak Andi Koromat melalui saluran telepon kepada TVRI mengatakan perayaan tidak dianjurkan secara massal sesuai dengan peraturan protokol kesehatan COVID-19. Dari pantauan TVRI, pelaksanaan ibadah perayaan HUT GKI ke-65 di Kabupaten Fak-Fak dilaksanakan di beberapa jemaat, antara lain di Jemaat Nasaret Wagom, Kecamatan Pariwari, Fak-Fak. Dilaksanakan ibadah syukur HUT GKI di Tanah Papua ke-65 tahun 2021. Ibadah syukur HUT di Jemaat GKI Nasaret Wagom dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta FD Mas Patela, yang juga adalah sekretaris Klasis GKI Fak-Fak. Dengan pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab 2 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21, dengan pesan agar umat GKI dapat bergandengan tangan bersama menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam ibadah syukur HUT GKI di Tanah Papua ke-65, di Jemaat GKI Nasaret Wagom tampil berbeda. Tampil beberapa paduan suara dan vokal grup yang melakukan berbagai pujiannya. Usai ibadah syukur HUT di Gereja Nasaret GKI Wagom, panitia perayaan HUT GKI di Tanah Papua ke-65, Jemaat Nasaret Wagom menyerahkan berbagai hadiah kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan 1 minggu sebelum hari HUT dan pemotongan tumpeng nasi kuning. Ibadah juga dilaksanakan di beberapa jemaat, di antara lain Jemaat GKI Immanuel Kotawi, Jemaat GKI Laharoi, dan Jemaat GKI Kampung Wartutin. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.